Selamat datang di channel JSX Trader. Di dalam video kali ini, kami akan membahas kondisi market untuk periode tanggal 24 sampai dengan 28 Maret 2025. Sebelumnya, kita akan membahas IHSG terlebih dahulu. Pada saat ini, IHSG masih berada dalam fase downtrend. Indeks pada saat ini kemungkinan masih bisa turun menguji level supportnya di daerah 6050. Di dalam kondisi seperti ini, sebaiknya Anda lebih menahan diri untuk berbelanja karena harga kemungkinan masih bisa turun lebih dalam lagi. Saya pribadi pada saat ini hanya memegang 4 saham dengan total bobot tidak sampai 10%. Untuk saat ini saya posisi saya adalah 90% cash. Saya masih menunggu sinyal yang valid sebelum masuk kembali. Pada saat ini, sebagian besar saham-saham yang menjadi penggerak IHSG sedang berada dalam fase downtrend, baik itu chart daily maupun chart weekly-nya. Oke, khusus untuk video kali ini, kami hanya akan membahas, hanya akan menunjukkan pola chart dari beberapa sektor untuk 1-2 minggu ke depan. Jikalaupun Anda hendak membeli saham, sebaiknya Anda membeli dengan bobot yang sangat kecil dan tetap harus disiplin pada stop loss yang telah ditentukan. Oke, pertama-tama kita akan masuk ke sektor tambang metal. Untuk saham Inco pada saat ini sedang berada dalam fase strong downtrend. Untuk saat ini sama sekali belum ada sinyal untuk masuk. Untuk support dari Inco juga pada saat ini sudah beberapa kali jebol. Saat ini masih ada support yang terdekat dari Inco jika berpatokan pada chart weekly-nya berada di level 2115. Namun jika kita melihat momentum penurunan dari Inco, kemungkinan support ini masih bisa jebol. Untuk sementara, sebaiknya kita skip, kita wait and see dulu untuk saham Inco. Kemudian untuk saham MDKA pada saat ini baru mulai turun dari daerah resistennya. Tren dari MDKA pada saat ini masih berada dalam fase downtrend. Kemungkinan harga masih bisa turun sampai ke level 1220. Kemudian untuk saham Antam, perlu saya tekankan kembali di dalam video kali ini kemungkinan belum ada saham yang kami rekomendasikan untuk beli. Kami hanya hendak menunjukkan kondisi chart dari beberapa saham tersebut. Untuk saham Antam pada saat ini juga baru mulai turun dari daerah resistennya. Tren dari Antam pada saat ini sudah mulai berbalik arah. Jika sebelumnya Antam sudah masuk ke fase uptrend, pada saat ini trennya sudah mulai berbalik, sudah mulai masuk ke fase downtrend. Kemudian untuk saham BRMS pada saat ini juga masih berada dalam fase downtrend. Harga pada
saat ini malah break di bawah garis support. Jika kita berpatokan pada chart weekly-nya, kemungkinan harga bisa turun sampai ke level 260. Kemudian untuk saham MBMA pada saat ini juga masih bergerak downtrend. Harga pada saat ini baru mulai turun dari daerah resistennya. Untuk support dari MBMA pada saat ini masih cukup jauh di level 250. Selanjutnya untuk saham TINS pada hari ini juga break di bawah garis support dan malah break di bawah low dari perdagangan pada tanggal 18 yang lalu, pada saat market mengalami sell off sampai trading halt. Untuk saham TINS pada saat ini supportnya berada di level 770. Selanjutnya saya akan mencoba untuk membahas saham-saham yang berada di sektor finance, di saham-saham banking, big bank. Untuk saham BCA pada hari ini sebenarnya penurunannya karena baru saja ex-date dividen sebesar Rp250. Namun pada hari ini penurunannya malah lebih besar dari dividen yang dibagikan. Saat ini tren dari BCA juga sudah kurang bagus, sudah break jauh di bawah garis supportnya. Kita wait and see dulu untuk saham BCA. BCA meskipun secara fundamental cukup bagus, namun jika market secara keseluruhan sedang berada dalam fase strong downtrend, kemungkinan saham-saham yang fundamentalnya bagus pun tetap akan turun. Pada saat ini, jika Anda berencana untuk invest long term, sebaiknya Anda wait and see dulu. Kita berpatokan pada chart monthly dari BCA. Pada saat ini, pada bulan ini BCA sudah baru saja break di bawah garis supportnya, dan ini adalah trendline dari BCA. Sudah sejak 3 bulan sebelumnya BCA break di bawah garis trendline. Kemungkinan untuk pola long termnya BCA akan tertahan di level 6.600. Jika Anda berencana untuk invest long term, Anda sudah bisa mulai mencicil beli pada saat harga turun ke level 6.900 sampai dengan level 6.600. Selanjutnya untuk saham BBRI. BBRI pada saat ini sepertinya masih berusaha untuk ditahan. Namun pada saat ini sebaiknya kita wait and see dulu untuk saham BBRI. Tren dari BBRI saat ini masih berada dalam fase downtrend. Kita masih harus menunggu sampai ada pola pembalikan di chart weekly-nya. Sementara di skip dulu untuk saham BBRI. Selanjutnya untuk saham BMRI.
BMRI pada hari ini juga break di bawah garis support. Secara weekly juga pada saat ini BMRI masih berada dalam fase downtrend. Harga kemungkinan bisa turun sampai ke level 4050. Wait and see dulu untuk saham ini. Kemudian untuk saham BBNI. BBNI pada saat ini, pada hari ini turun cukup besar, sekitar 7%. Secara weekly pada minggu ini, BBRI juga sudah break di bawah garis supportnya. Jika Anda berencana untuk invest di BBNI, Anda bisa menunggu BBNI di daerah 2670 sampai dengan level 2700. Selanjutnya untuk saham BBTN. BBTN pada saat ini juga pada hari ini break di bawah garis support. Belum ada sinyal untuk masuk ke saham ini. Kita skip dulu untuk saham BBTN. Oke, demikian pembahasan beberapa saham dari kami. Pada intinya adalah dalam 1-2 minggu ke depan sebaiknya Anda lebih menahan diri untuk berbelanja. Kita tidak berusaha untuk membeli saham di bottom. Sebaiknya kita menunggu sampai ada pola reversal yang valid sebelum kita masuk kembali. Untuk saat ini di dalam kondisi market yang seperti ini, disiplin tetap yang paling utama. Anda harus selalu disiplin pada stop loss yang sudah ditentukan, dan juga Anda harus disiplin pada porsi berapa besar modal yang dialokasikan untuk membeli saham tersebut. Oke, demikian pembahasan kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih.